الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita memuji Allah Azza wa Jal kembali pada kesempatan malam di 10 awal Zulhijjah. Kita bisa kembali bermajlis, duduk sejenak, mendengarkan kalamullah dan mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang insyaallah taala pada kesempatan malam ini kita sedikit mengulang kajian dan pembahasan yang setiap tahun kita dengar, yaitu tentang beberapa hal yang disyariatkan bagi seorang muslim di 10 awal Zulhijjah. Disebutkan di dalam kitab Al-Irwaul Ghalil dan di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر, adalah Sa'id bin Jubair jikalau memasuki 10 awal Zulhijjah, ijtahada ijtihadan syadida, beliau sangat bersungguh-sungguh beribadah. Beliau sangat bersungguh-sungguh beribadah, hatta ma yakadu yaqdiru alaih, sampai-sampai ia tidak sanggup lagi untuk beribadah atau menunaikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya Sa'id bin Jubair rahimahullah adalah salah seorang tabi'in yang mulia. Beliau totalitas maksimal dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla di 10 awal Zulhijjah. Karena kita tahu ikhwatal iman, di 10 awal Zulhijjah ini yang antum tahu bagaimana keagungan dan kemuliaannya. Tidak ada hari-hari yang paling agung dan paling dicintai dan paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla seorang beramal saleh di dalamnya kecuali di 10 awal bulan Zulhijjah. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, wa hunna ayyamun 'azimah. 10 awal Zulhijjah adalah hari-hari yang agung. Yushra'u fiha lil mu'mini, disyariatkan bagi orang yang beriman, al-iktsaru min a'malil khair, memperbanyak amal kebajikan. Kata Syekh bin Baz, hari-hari 10 awal Zulhijjah adalah hari-hari yang agung. Disyariatkan bagi seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh memperbanyak dari amal-amal kebajikan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita ini tidak ada yang pernah pergi berjihad dengan jihad yang syar'i, berperang melawan musuh Allah Azza wa Jalla, untuk mendapatkan pahala yang lebih besar dan lebih baik daripada jihad. Inilah kesempatan kita
mempersembahkan ketaatan kepada Allah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dahulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelahnya, jihad itu hidup. Mereka berperang melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dalam rangka menegakkan dan meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Waqatiluhum hatta yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka agar agama itu murni menjadi milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kesyirikan, tidak ada kekufuran. Jadi mereka berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Itu yang dilakukan para sahabat. Kemudian di zaman setelahnya, Abu Bakar menjadi khalifah. Selalu ada pertempuran, jihad. Zaman Umar, ditaklukannya Persia, ditaklukannya Romawi, jihad. Di zaman Utsman demikian pula, di zaman Ali demikian pula, dan sampai seterusnya. Nah, di akhir masa ini dunia ini penuh dengan kedamaian. Terjadi perjanjian antara negara untuk berdamai. Cuman sekarang hanya satu tempat atau dua tempat yang terjadi peperangan. Yang saudara-saudara kita di Palestina, pertumpahan darah, jihadud difa', mereka berjihad untuk mempertahankan kehormatan mereka, negeri mereka, agama mereka. Dan kita sekarang untuk bisa mendapatkan pahala jihad tidak mungkin kecuali dengan memanfaatkan kesempatan ini, hari-hari terbaik ini, yaitu dengan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara amalan yang disyariatkan adalah siyamu ma tayassar. Berpuasa di 10 awal Dzulhijjah bagi yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Berpuasa bagi yang diberikan kemudahan. Ada dua nas, ada dua dalil yang berkaitan dengan puasa ini. Dalil yang pertama adalah dalil yang menafikan. Saya ulang, dalil yang pertama adalah dalil yang menafikan. Dalil yang meniadakan puasa di 10 awal Dzulhijjah. Perhatikan dalil ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Sahih Muslim. Apa kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iman fil ashri qat. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 awal Dzulhijjah. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 awal Dzulhijjah. Hadis yang pertama ini menunjukkan penafian, peniadaan, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah puasa berdasarkan ilmu yang dilihat oleh siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas hadis yang pertama ini penafikan, peniada. Hadis yang kedua, hadis Abu Dawud an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat Hafsah radhiyallahu taala anha, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari dalam sebagian riwayat siapa? Hafsah radhiyallahu taala anha.
Apa bunyi dalilnya? Bunyi hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam berpuasa pada 9 awal Dzulhijjah. Adalah Nabi SAW berpuasa di 9 awal Dzulhijjah. Baik. Wa yauma Asyura, dan hari Asyura. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Nabi juga berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Nah, hadis yang kedua ini adalah penetapan tentang Hafsah radhiyallahu anha melihat bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau berpuasa di 9 awal Dzulhijjah. Taib. Berarti dari membaca 2 hadis tadi kita menarik kesimpulan hadis Aisyah bertentangan dengan hadis Hafsah radhiyallahu taala anha. Kedua-duanya adalah hadis yang sahih. Kedua-duanya adalah hadis yang sahih. Baik. Apa jalan tengah yang harus kita ambil ketika kita mendapati 2 dalil yang sama-sama sabit, yang sama-sama sahih, namun nampaknya adalah apa sikap kita? Para ulama kalau menghadapi dalil-dalil yang bertentangan, satu, al-jam', mengkompromikan 2 dalil itu. Metode yang kedua adalah at-tarjih namanya, menguatkan salah satu dari 2 dalil tadi. Menguatkan salah satu dari dua dalil. Taib, kita ambil metode yang pertama, al-jam'u, kita kompromikan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Ya, para ulama menjelaskan dengan sangat simpel dan sederhana. Aisyah mengabarkan sesuai apa yang dia lihat. Ya. Bahwasanya Aisyah mengabarkan sesuai dengan apa yang dilihat oleh beliau radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah mengabarkan bahwasanya beliau tidak pernah melihat apa? Rasulullah berpuasa. Dan para ulama mengatakan bisa jadi Nabi SAW khawatir kalau beliau puasa itu akan menjadikan wajib kepada umatnya. Nah, itu komprominya. Kemudian Hafsah mengabarkan sesuai dengan ilmunya juga, bahwasanya beliau melihat Nabi SAW berpuasa di 9 awal. Ada pertentangan? Tidak ada. Masing-masing mengabarkan sesuai dengan kompetensinya, dengan ilmunya. Baik. Di sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, kita kuatkan mana di antara pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhurul ulama, mengatakan sunnahnya berpuasa di 9 awal Dzulhijjah. Ini pendapat madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Madhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, mereka menyatakan sunnahnya seorang muslim berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Yuk, antum bingung lagi. Ustadz kan sama-sama sahih dalilnya. Kenapa antum menguatkan pendapat yang mengatakan disunahkan berpuasa? Kaidah yang diletakkan oleh para ulama. Apa kaidah itu? Al-musbit muqaddamun 'ala an-nafi. Jikalau ada 2 pendapat yang bertentangan, keduanya sama-sama sahih, dalil yang menetapkan lebih diprioritaskan daripada dalil yang meniadakan. Dalil yang menetapkan
lebih didahulukan daripada dalil yang paham maksudnya? Maksudnya begini, hadis Aisyah meniadakan kan? Hadis Hafsah menetapkan, berarti mana yang didahulukan? Yang menetapkan, kenapa? Li'anna fihi ziyadatu ilmin, kata para ulama, karena di situ ada tambahan ilmu. Jelas para jamaah? Taib. Berarti kita ambil pendapat sunnahnya berpuasa tanggal 1 sampai tanggal lagu Ustadz panas jeluhnya nengka. Ya, jadi masalah ini. La ilaha illallah. Panas harinya. Jangan sampai lolos tanggal 9. Nah, ini yang paling penting. Nanti akan datang pembahasannya. Baik, kita baca beberapa athar dari para salaf tentang puasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa qala al-Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri, siyamu yaumin minal ashri ya'dilu syahrain. La ilaha illallah. Puasa 1 hari di 10 awal Zulhijjah, puasa 1 hari di 10 awal Zulhijjah setara dengan puasa 2 bulan. Kapiran kita puasa 2 bulan mungkin nih. Hah? Bu Paris, kapan kita puasa 2 bulan? Ya kalau antum menggauli istri di siang hari bulan Ramadan, ya tidak mampu memerdekakan budak, baru puasa hari berapa? 2 bulan berturut-turut. Tapi ini 1 hari, kata Hasan al-Basri, berpuasa di 10 awal Dzulhijjah setara pahalanya dengan, Masya Allah, puasa 2 bulan. Baik. Kemudian, wa kana Isa ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas yasumu hadhihi al-ashr. Seorang ulama bernama Isa ibn Ali, cucunya Abdullah ibn Abbas, namanya Isa ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas, berpuasa di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan kita tahu ikhwatal iman, puasa biasa saja itu pahalanya luar biasa. Makanya kata Nabi SAW kepada salah seorang sahabat, alaika bis-saum fa innahu la mislalah. Hendaklah engkau berpuasa, karena puasa itu enggak ada tandingannya. Enggaklah kau berpuasa, puasa itu tidak ada tandingannya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, illa ba'adahu Allahu bidzalikal yaum wajhahu 70 kharifa, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama perjalanan 70 tahun. 1 hari berpuasa, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka selama perjalanan 70 tahun. Ya, memang ibadah puasa ini cocok Allah kasih pahala yang besar. Ya. Karena ibadah yang berat. Menahan syahwat. Syahwat makan, syahwat kemaluan, minum dan yang lainnya. Ya. Maka oleh karena itu, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, yang Allah berikan kemudahan bagi dia berpuasa, hendaklah dia memperbanyak berpuasa. Baik, ibadah yang berikutnya, qiraatul Qur'anil Karim, membaca Al-Qur'anul Karim. Dan tentu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kenapa Syekh di sini menyebutkan membaca Al-Qur'an?
Karena fal Qur'anu a'zamu anwa'iz dzikr. Karena Quran adalah bentuk dan jenis zikir yang paling agung. Lebih agung dan dahsyat keagungannya apabila dibaca di 10 awal Dzulhijjah. Kita berbicara, garis bawahi, kita berbicara ibadah secara umum. Pahalanya lebih utama daripada berjihad. Nah sekarang membaca Al-Quran pada hari-hari biasa saja, apa pahalanya? 1 huruf berapa? 10 kebaikan. Subhanallah. 10 kebaikan. Bagaimana dengan di 10 awal Dzulhijjah? Tentu pahalanya berlipat ganda. Makanya Allah katakan ya dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina yatluna kitaballah, dalam surat Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah Al-Quran, wa aqamus salah, mendirikan salat. Nih, Allah sebutkan yang pertama orang-orang yang baca Quran, kemudian yang kedua orang-orang yang salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga orang-orang yang menginfakkan hartanya secara diam-diam maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap perniagaan yang tidak pernah sirna. Jadi Allah menyebutkan orang yang membaca Al-Quran, ya, orang yang mendirikan salat, orang yang berinfak. Ini tiga jenis manusia Allah sebutkan dalam ayat ini. Siapa yang pertama? Orang baca Quran, orang yang mendirikan salat, kemudian orang yang berinfak. Mereka melakukan perniagaan yang tidak pernah rugi, tidak pernah sirna. Ini perniagaan yang orang yang selalu beruntung. Ini 3 nih. Makanya Allah katakan liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran pahala mereka. Maka kalau ingin kita selalu beruntung, selalu jaga sholat. Ingin beruntung, selalu baca Quran. Ingin beruntung, selalu berinfak sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Allahu Akbar ikhwatal iman. Tambah agung dan tambah dicintai dan tambah besar keutamaannya apabila ditunaikan di 10 awal Dzulhijjah ini. Ya. Sekarang antum dengar nasihat dan wasiat ini. Cari mushaf yang ada di rumah antum, usaplah debu-debu yang sudah mulai mengotorinya. Buka lembaran-lembarannya. Biasakan diri untuk membacanya. Paksa kita untuk membaca ayat-ayat Allah. Jikalau sekiranya kita bermuamalah dengan Al-Quran sebagaimana kita bermuamalah dengan handphone kita, maka niscaya kita tidak akan pernah rugi. Namun sejatinya handphone ini lebih kita cintai untuk berinteraksi daripada kita berinteraksi dengan kalamullah subhanahu. Nah, itu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Maka yang rumahnya mulai penuh dengan debu di atas mushafnya, maka ingat ucapan Utsman radhiyallahu taala anhu, ya, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah, kata Utsman, jikalau sekiranya hati kita ini hati yang bersih, ia tidak akan pernah merasakan kenyang, ia tidak akan pernah merasakan puas dari membaca Al-Quranul Karim. Berarti ada yang salah dengan hati kita, ada yang salah dengan jiwa-jiwa kita. Jikalau sekiranya jiwa-jiwa kita ini apa? Bersih,
dia tidak akan pernah kenyang dan puas dari membaca Al-Quranul Karim. Baik, kemudian ibadah yang berikutnya yang dianjurkan. Perhatikan ini ikhwatal iman. At-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Ini 3 zikir yang dikhususkan. Memperbanyak ucapan la ilaha illallah, memperbanyak ucapan alhamdulillah, memperbanyak at-takbir. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Dan tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal di dalamnya daripada beramal di 10 awal Zulhijjah. Ini kalimat yang tidak perlu untuk dijelaskan lagi. Tidak ada hari-hari yang paling agung dan tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal soleh di dalamnya daripada di 10 awal Zulhijjah. Berarti nggak ada yang menyaingi hari-hari ini. Tidak ada yang menyaingi hari-hari ini. Nanti kita akan baca pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menunjukkan bagaimana agungnya. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut 3 zikir Nabi khususkan. Tahlil, tahlilan, yaitu ucapan la ilaha illallah, ucapan Allahu Akbar, dan ucapan alhamdulillah. Ini perbanyak. Ya, putar terus. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Dan 3 zikir ini disebut sebagai apa para jamaah? Ada yang tahu apa penamaan zikir ini? Siapa yang tahu? Apa nama zikir ini? Apa yang tahu namanya? Nabi sebut dia dengan sebuah nama khusus. Hah? Abu Faris? Pemberat timbangan di ini ya masih. Syam. Nah, yang angkat. Yang lain? Apa? Simpanan di surga. Yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sunan riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-baqiyatus salihat. Apa namanya? Al-baqiyatu as-salihat. Nah, saya nanya lagi. Apa arti al-baqiyatus salihat? Bingung lagi. Abu Faris lolos. Zumara. Al-baqiyatus salihat, amal kebajikan yang terus menerus dan abadi. Amal salih yang terus menerus dan abadi. Nah, itu artinya. Lihat, Nabi SAW menyebut zikir ini sebagai al-baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Ya. Wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini dia. 3 ini termasuk al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, hitung 1, 2. Walhamdulillah. 3. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan kalimat la ilaha illallah. 5 disebut al-baqiyatus shalihat oleh Nabi. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wallahu akbar, wala haula wala 5. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Kahfi ayat keempat, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amal salih yang kekal dan terus menerus di sisi Rabbmu lebih baik dari sisi pahala dan paling baik untuk menjadi harapan. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini mengatakan al-baqiyatus shalihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena dia adalah disebut oleh Nabi al-baqiyatus shalihat, maka dikhususkan di 10 awal Dzulhijjah ini perbanyak apa? At-tahlil wat takbir wat tahmid. La ilaha illallah walhamdulillah wallahu akbar. Syam jelas? Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ad-du'a fil ashri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berdoa di 10 awal Dzulhijjah. Wa ya'muru fihi bil iktsari min at-tahlil wat takbir wat tahmid. Dan Nabi SAW memerintahkan, lihat, Nabi perintah langsung. Nabi enggak mengatakan hendaklah kalian, tapi perbanyaklah, perintah langsung. Perbanyaklah untuk apa? Mengucapkan la ilaha illallah walhamdulillah wallahu akbar. Baik, kita ringkas lagi. Kemudian at-takbirul mutlaq, memperbanyak takbir mutlak. Apa nama takbirul mutlak? Takbir lepas, tidak terikat dengan waktu dan tempat, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Ya, perbanyak ikhwatal iman. Dan ini sunnah yang mulai hilang. Ya, jangan merasa segan dan malu untuk mengangkat suara. Wa qala Abu Hurairah ini salah seorang tabi'in, ya. Bukan Abu Hurairah sahabat nih. Wa qala Abu Hurairah sami'tu Mujahidan, aku mendengar salah seorang tabi'in yang bernama Mujahid. Wa kabbara rajulun ayyam al-ashri, ada seorang lelaki yang bertakbir di 10 awal Dzulhijjah. Faqala Mujahid afala rafa'a sautahu, tidaklah dia mengangkat suaranya. Nah, ini menunjukkan sunnahnya dijaharkan. Kota Liman, angkat suara, jaharkan. Ketika antum berkendara, angkat suara. Ketika antum berjalan, angkat suara. Ketika antum bekerja, bertakbir. Sebagai syiar. Syiar untuk apa? Menghidupkan sunnah. Jadi
kita mengatakan diri kita ahlus sunnah, orang-orang yang mencintai sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah, maka apa wujud dari gelar ahlus sunnah itu? Ya, wujudnya adalah dengan tadi, berusaha mengikutinya, berusaha mengamalkannya. Ketika orang-orang melakukan dosa tidak malu, ngapain kita malu untuk mengamalkan sunnah? Ya ikhwatal iman, siapa yang kita harapkan untuk menampakkan sunnah ini kecuali orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi SAW dan betul-betul ingin mengikuti Nabi SAW, maka kita yang berusaha mengamalkannya. Makanya Mujahid menegur sahabat ini, seseorang ini mengatakan, afala rafa'a sautu, kenapa dia enggak angkat suaranya? Apain dia malu-malu? Angkat suaranya bertakbir. Falaqad adraktuhum, aku menjumpai para sahabat. Kata Mujahid tabi'in yang mulia, aku menjumpai para sahabat. Wa innar rajul la yukabbiru fil masjid, seorang di antara mereka bertakbir di dalam masjid, fayartajju biha ahlul masjid. Kemudian juga orang-orang yang ada di dalam masjid ikut bertakbir. Summa yakhruju sawta ila ahli al-wadi, kemudian mereka mengeluarkan suara ke penduduk yang ada di lembah. Artinya terus digaungkan di mana-mana. Abdul Malik ni siapa ang mic na barel ito ko. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Andika, takbir siapa tadi? Hah? Ibnu Mas'ud. Masya Allah. Kalau ini takbir siapa ini? Allahu Akbar kabira. Salman Al-Farisi. Alhamdulillah. Takbir yang ini, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibnu Abbas. Nah, tes cara aja, tes. Nangka jemaah terakhir harus harap wakilin saya. Kayak Ibnu Abbas nu tuh, karena lenti Pak. Alhamdulillah. Nah, jemaah terakhir saya ngetes juga nih. Hah? Umit ada Pak Win? Hah? Pak Win? Tes, bismillah. Masya Allah, gugur lah berarti si lain. Harak ngipayahin. Juga ada takbir dari Abdullah bin Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Baik. Kemudian juga di antara yang disunnahkan at-takbirul muqayyad. Apa? Takbir yang terikat. Ini datang dari, kalau tidak salah, 3 atau 4 sahabat. Kita lihat beberapa riwayatnya. Ya, dari 3 atau 4 sahabat. Yang pertama dari sahabat Umar bin Khattab, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Ini 4 riwayat. Dari Umar, kemudian dari Ali, kemudian dari Ibnu Abbas, yang keempat dari Ibnu Mas'ud. Ini 4 riwayat takbirul muqayyad.
Dan tentu antum insyaallah tahu ini, takbir muqayyad ini mulai dari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13. Namun waktunya cuman ketika setiap selesai salat fardu. Kapan mulainya? Tanggal 9 selesai salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kesempatan ini amalkan ikhwatal iman. Ya, ini yang datang dari 4 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca satu dalil saja dari riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah dari Umar bin Khattab, annahu kana yukabbiru min salatil ghadati yaumi Arafah. Bahwasanya Umar radhiyallahu anhu bertakbir dari salat subuh pada hari Arafah sampai salat zuhur dari hari tasyriq, dari hari tasyriq yang terakhir. Dari riwayat yang lain, salat asar dari hari tasyrik yang terakhir. Berarti tanggal 13 selesai salat asar berakhir. Apa keutamaannya? Ini yang kita inginkan para jamaah. Keutamaan bertakbir di 10 awal Dzulhijjah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Imam Al-Albani, ma ahalla muhillun illa busyira wala kabbara mukabbirun illa busyira. Tidaklah orang yang berihlal kecuali akan diberikan kabar gembira. Dan tidaklah ada orang yang bertakbir kecuali diberikan kabar gembira. Qila ya Rasulullah al-jannah, wahai Rasulullah, apakah diberikan kabar gembira dengan surga? Qala na'am, iya. Orang yang bertakbir dan orang yang berihlal akan diberikan kabar gembira dengan surga. Nah, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa ala atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Silakan ada bertanya para jamaah. Bu Faris. Taib. Yang dapat ganjaran diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang adalah yang puasa pada tanggal 9 saja. Namun kalau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, luar biasa banyak pahalanya. Tentu lebih besar lagi pahalanya. Bahkan sebagian salaf ia mengatakan bahwasanya puasa 1 hari di awal Dzulhijjah itu setara dengan puasa 1 tahun. Itu sebagian ya yang disebutkan oleh para salaf dahulu. Nah, wallahu taala a'lam wa a'lam. Yang kedua, apakah yang 5 ini kita baca sekaligus Ustaz? Pikirnya Ibnu Mas'ud 3, Ibnu Abbas 3. Itu Ustaz, apakah semuanya kita baca selesai sholat itu Ustaz? Ya, silahkan pakai takbir yang mana saja. Ya. Pakai takbir yang mana? Yang mana? Tak harus ini 3, ini 2, enggak. Karena tidak ada dalil yang menentukan berapa jumlahnya. Nah, cuman waktunya yang ditentukan setiap selesai sholat fardu. Adapun tentang jumlah takbir, tidak ada dalil yang warid tentang masalah itu. Wallahu taala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan. Diperintahkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Namun nanti saat tanggal 9 di negara kita Saudi dan negara kita masih tanggal 8. Apa solusinya Ustadz? Karena ada hadis yang mengatakan as-saumu siyamu yaumi Arafah. Puasa hari Arafah. Bagaimana praktek takbir muqayyad salat wajib minimal berapa kali dibaca? Taib. Barakallahu fik. Ini pertanyaan yang bagus. Saya akan bacakan antum fatwa dari Syekh Sulaiman ibn Salimillah, guru kami Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Ini bunyi fatwa beliau. Pertanyaannya seperti ini. Apabila hari Arafah, wukufnya para jamaah haji di Arafah berbeda dengan penanggalan di negeri kami. Seperti tahun ini. Berbeda kan? Ya. Apakah kami puasa Arafah atau tidak? Sebelum kita baca fatwa Syekh, memang para ulama kita ini berpendapat, tatkala terjadi perbedaan penanggalan negeri Saudi Arabia dengan negeri kita, di sini masih tanggal 8, di sana sudah tanggal 9 Dzulhijjah.
Sedangkan nas dalil mengatakan, ya, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Hari Arafah itu nama tempat di mana? Di Saudi Arabia. Sehingga kita harus mengikuti wukufnya jamaah haji. Itu menurut pendapat yang pertama. Ulama yang lain mengatakan tidak, mengikuti pendapat negeri setempat, mengikuti penanggalan negeri setempat, matla'. Mereka berhujjah dengan matla', tergantung tempat terlihatnya hilal. Kenapa? Apa alasan mereka? Zaman dahulu kan belum ada handphone untuk kita mengetahui kapan hari Arafah itu. Nah, sehingga inilah fatwa yang lebih jalan tengah, ya, dan ini keluar dari khilaf. Apa kata beliau? Wadzahir, yang nampak bagi saya, ya, semoga Allah Azza wa Jalla merahmatiku dan mengampuniku, apabila hari Arafah di Arab Saudi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah di negeri kalian, apabila puasa Arafah bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah di negeri kalian, persis tahun ini, jadi hari Arafah 9 Zulhijjah di sini di Arab Saudi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah di negeri kalian, maka puasalah di hari ke-8 dan hari ke-9. Arti 2 hari kita puasa nih untuk keluar, ikut hari Arafahnya dan ikut penanggalan pemerintahnya. Melakukan hal ini tidak masalah. Melakukan hal ini tidak masalah karena hari raya Idul Adha di negeri kalian sesuai dengan perhitungan di tanggal negeri kalian, bukan ikut negeri kami. Jelas ini? Allah Ta'ala a'lam. Bagaimana praktek takbir muqayyad sebagai satu wajib, minimal berapa kali? Sudah kita bahas tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Allahumma antas salam minkas salam, tabarakta Jalal al-Ikram, langsung Allahu Akbar Allah. Berapa kali? Tidak ditentukan oleh jumlah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain? Bapak. Pada saat kita mengaji. Yang pertama, yang kedua, apakah pahala itu bisa melebur dosa? Baik, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama tentang dilipat gandakannya pahala orang yang baca Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqul, kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lamun harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif harfun, lam harfun. Berarti coba kita hitung berapa jumlah huruf dalam Al-Fatihah itu. Kalikan dia 10, sedemikianlah pahala yang kita dapatkan. Iya, tetap dihitung. Berapapun huruf yang sama tetap dihitung. Iya. Jadi enggak dia, ini sekian huruf sama, ini enggak dihitung, enggak. Berapapun. Kan jelas kata Nabi, satu huruf. Nabi enggak menyatakan huruf yang berbeda-beda. Nabi mengatakan secara umum, satu huruf. Dia mau sama ataupun tidak sama. Jelas Bapak? Ini luar biasa pertanyaan Bapak ini. Kemudian yang kedua tadi tentang apa Bapak? Pahala. Nah, apakah pahala dari beramal soleh itu bisa menghapus dosa? Ini pertanyaan yang bagus. Kata Nabi SAW, "Ittaqillaha haitsuma kunt."
Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Di sini para ulama menyatakan bahwasanya ya, kebaikan amal soleh bisa menghapus dosa, tapi dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Adapun dosa besar, la budda minat taubah, harus dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Akhiri. Baik. Pertanyaannya tentang hadis man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad, berperang di jalan Allah agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka dialah yang berada fi sabilillah. Baik. Hukum asalnya, maksud hadis itu adalah ya, berperang dengan maknanya yang syar'i. Berperang melawan apa? Melawan musuh. Kemudian juga para ulama mengatakan termasuk juga di situ misalkan orang yang membela hartanya, man qutila duna malihi fahuwa syahid, termasuk juga orang yang mati dalam rangka membela, menjaga hartanya, mempertahankan hartanya, juga termasuk di situ. Selama tidak ada riya dan tidak ada sum'ah dan yang lainnya. Dan juga termasuk di sini bisa jadi kaitannya dengan apa? Menyebarkan ilmu, termasuk dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Ya. Makanya kata Abu Darda, barang siapa yang mengatakan bahwasanya menuntut ilmu ini bukan jihad, ya, maka dia adalah orang yang bodoh. Ya, jihad yang di antara jihad yang paling utama di zaman ini dengan apa? Menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar Nabi dari rumahnya, kana fi sabilillah hatta yarji, dia berada di atas jihad sampai dia pulang ke rumahnya. Ini sedang berjihad ya kata iman. Dari sisi apa? Pahala. Dari sisi pahala. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah sang melihat lalu haji ruana ini. Ya, pertanyaannya hari ini ucapan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagaimana kita ucapkan dia di sini katanya? Petikannya innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita gunakan di sini. Itu maksudnya. Itu untuk orang berhaji. Jangan dipecah-pecah zikir itu nanti. Ya, nanti bagi-bagi dua ya. Ya. Jadi itu zikir sempurna. Jangan dibuang sebagiannya kemudian dikhususkan di mana? Di sini nanti. Karena itu zikir utuh secara sempurna bagi siapa? Bagi orang yang menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Ketika selesai berihram, mereka disunnahkan memperbanyak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu. Kalau kita ya itu yang tadi itu
Al-baqiyatus sholihatnya yang banyak. Ya. Jangan potong talbiyahnya. Ya. Nah, dikhawatirkan bukan dapat pahala, namun nanti kita mendapatkan adalah khilafus sunnah, menyisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi di sini ada pertanyaan. Berapa waktu yang lalu ketika waktu maghrib ada teman share foto tangannya diimpus di grup karena akan ada operasi sesar ba'da isya. Ternyata operasinya agak larut malam. Apakah boleh saya tayamum? Saya berpikir dia sedang sakit. Saya yang berpikir dia sedang sakit dan sudah di ruang operasi, dan spontan menjawab boleh tayamum dan jamak saja salat maghrib dan isya. Padahal setahu saya syarat tayamum kan jika tidak ada air dan sakit. Kan ya, berapa hari kemudian saya tersadar. Kenapa saya buru-buru sepertinya salah menjawab padahal masih jahil. Ampuni hamba ya Allah. Ayolah, pilih pertanyaannya. Yang saya tanyakan, apakah dengan kondisi tersebut di atas, apakah sudah benar dan sholat teman saya sah? Jika tidak, apa yang harus saya dan teman saya lakukan untuk menebus kesalahan tersebut? Dan apakah saya harus menjelaskan kesalahan saya di grup atau cukup kepada yang bersangkutan saja? Ada 2 poin yang ingin disampaikan dalam pertanyaan ini. Kalau Anda belum merasa berilmu, jangan coba-coba untuk menjawab. Man qala la adri, ya, qaulu la adri nisful ilm. Ucapan saya tidak tahu itu setengah ilmu. Itu poin pertama. Kemudian bukan termasuk adab kata para ulama apabila seseorang yang tidak ditanya menjawab pertanyaan. Tidak termasuk adab itu. Sebagian penuntut ilmu ini dia nggak paham. Ustadznya ditanya tapi dia nyerocos langsung jawab. Oh, nggak boleh itu. Ini bukan termasuk adab, ikhwatul iman. Bukan termasuk adab apabila Anda menjawab sedangkan Anda yang tidak ditanya. Bukan termasuk adab itu. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kembalikan segala sesuatu kepada para ulama. Jangan mengatakan saya tahu tatkala Anda ragu tentang ilmu itu. Jawablah, ilmu itu ada kepastian ya ikhwatul iman. Tidak bisa kita mengatakan saya kira, mungkin, enggak. Ilmu itu bukan begitu. Karena para ulama mendefinisikan ilmu itu idrakus syai' ya ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu itu dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti. Itu nama ilmu. Sisanya itu ragu sudah. Taib. Maka di sini kita jawab, sudah sah sholatnya dan boleh dia menjamak. Dia masuk impus belum berwudu, ya sudah tayamum. Tayamum itu kapan boleh? Pertama, inda adamil ma, ketika tidak ada air. Yang kedua, ketika tidak mampu menggunakan air. Orang berimpus sudah menggunakan air? Ya bagaimana? Dia buru-buru wudu. Nah, itu kata para ulama. 2, ketika kita tidak mampu, satu ketika tidak adanya air, kemudian yang kedua ketika kita tidak mampu lagi menggunakan air. Dan menjamak ya boleh indal hajah, ketika ada kebutuhan. Dokter yang mau operasinya misalkan mulai dari sebelum maghrib sampai jam 9 malam, boleh dia menjamak sholatnya? Boleh, nanti jamak takhir dia. Boleh. Karena Ibnu Abbas mengatakan di dalam Sahih Muslim, jam'an Nabi SAW bil Madinati min ghairi khafin wala matar. Nabi SAW pernah menjamak salatnya, menggabungkan salatnya tanpa ada uzur rasa takut dan tanpa ada uzur hujan. Menunjukkan kebolehan. Nah, jelas para jamaah? Iya. Nah, satu lagi. Allah taala ala. Enggak penutupan lah ini. Ini ada sekelompok teman yang membuat rumah, dia Fatimah, dia dapat sekitar 17 juta setengah. Tapi dia beli sapi harga 16. Oh ya. Sisanya itu dari semua biaya apakah dikembalikan lagi ke
bulan tadi. Baik, pertanyaan yang bagus. Patungan kurban total uangnya 17.500.000. Ternyata didapat beli sapi seharga 16 juta. Apakah itu dikembalikan? Ya harus dikembalikan. Karena harta orang lain. Berarti 7,5 itu. Iya kan? Bagi 7 berarti. Iya, dikembalikan lagi. Tapi panitianya minta bagaimana kalau kita amalkan di masjid, makan di masjid. Jangan meminta orang untuk mengamalkan secara paksa, tidak boleh. Ya. Maka kasih dia ini sisanya sekian. Apa solusinya? Mau Anda ambil silahkan, mau Anda infakkan juga silahkan, bebas. Karena Nabi SAW mengatakan la yahillu malu mri'in muslim illa an tayyibi nafsi. Enggak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Dia ridho. Ya, sebagian jangan mau memaksa orang untuk sedekah. Karena sedekah itu bukan bentuknya paksaan. Jelas niki? Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. La ilaha illallah. Tentang apa? Taib. Pertanyaannya tentang apakah boleh kita membaca takbiran di sela-sela menjawab azan. Jadi ketika selesai dikumandangkannya azan, fokus menjawab saja. Jangan ditambah dengan takbiran lagi. Kenapa ikhwatal iman? Kita khawatirkan itu mengkhususkan nanti. Kita khawatirkan itu mengkhususkan zikir di sela-sela azan. Lebih baik selesai azan, selesai baca doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir, baru kita lanjutkan dengan takbiran. Kan waktunya lebih luas. Wallahu taala ala wa alam. Demikian kajian kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.